Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Seperti biasa, semangatnya selalu pagi, selamatnya siang atau malam. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Kali ini kita akan membahas forecast atau analisa mingguan per GBP out. Video ini kelanjutan dari forecast mingguan sebelumnya yaitu GBP JPY atau GJ. Oke, kita bahas mengenai fundamentalnya dulu. Sebelumnya di analisa mingguan GJ saya sudah menyampaikan fundamental negara Inggris. Kali ini kita bicara mengenai fundamental negara Australia. Sebetulnya fundamentalnya itu juga tidak terlalu ada gejolak, walaupun ada beberapa data di minggu lalu itu kurang mengembirakan. Sebagai contoh, kalau Anda perhatikan minggu lalu di hari Kamis, itu dirilis data NFP-nya Australia ini, dan juga tingkat pengangguran. NFP-nya itu bisa diartikan ketersediaan ketersediaan lowongan pekerjaan itu jelek banget ya. Padahal forecast-nya itu optimis sekali. Sementara kalau kita perhatikan tingkat penganggurannya itu naik sampai 0,4%. Ini sangat besar. Sehingga ini bisa mempengaruhi fundamental Aussie ke depan. Nanti kita lihat saja karena fundamental itu tidak bisa dari satu atau dua rilis data saja. Mesti ada beberapa data untuk menyatakan ekonomi sebuah negara bagus atau jelek, dan itu juga harus beberapa kali di data yang sama. Jadi misalkan kalau kita lihat tingkat penganggurannya sebelumnya kan bagus nih, dari 4,8 turun 4,6, tetapi di bulan terbaru itu justru naik. Padahal sebelumnya itu bagus terus, artinya tingkat penganggurannya turun terus. Berarti kan ekonominya logikanya membaik. Jadi, kalau kita bicara fundamental, khususnya data ekonomi, itu sama seperti teknikal, bahwa kalau trennya naik, bukan berarti tidak ada koreksi. Ini bisa kita nyatakan sebagai sebuah koreksi. Dan 5,2 ini bukan sebuah rekor, karena sebelumnya pernah kok 5,5. Justru nanti yang perlu kita pantau adalah kalau umpamanya bulan depan itu tingkat penganggurannya jadi 4,4, itu bisa jadi rekor 4,4 karena terendah pengangguran sebelumnya adalah 4,5%. Begitulah kira-kira kita menganalisa fundamental secara sederhana. Kemudian juga untuk minggu ini ada statement dari Gubernur Banknya di hari Selasa. Coba kita lihat ini dalam rangka apa. Oh ya, ini seperti biasa, ini pasti volume resmi karena ada monetary policy meeting minute. Oh, ini meeting minute berarti seperti resume pertemuan sebelumnya ya. Nah ini 11 kali per tahun, 2 minggu setelah pengumuman suku bunga nih. Jadi ini sebetulnya pengalaman saya tidak terlalu signifikan terhadap pergerakannya karena hanya meeting minute saja. Tetapi di sini Gubernur Banknya bicara nih, fix, berarti lisan ya.
Biasanya sih kalau meeting minute gubernur banknya nggak bicara, tapi ini bicara sehingga kembali lagi menjadi penting. Kalau hanya meeting minute-nya tidak terlalu bisa menggerakkan market. Jadi dipantau pair-pair yang berkaitan dengan Australian dollar di tanggal 16 khususnya 9.30 pagi. Kalau kita bicara sentimentalnya sendiri, belum ada update data jadi dari CFTC atau Trading Star ya. Ini masih 2 November, harusnya tanggal 9 November. Baik itu data pound sterling atau data yen juga belum ada nih, termasuk data Australian dollar. Jadi, karena kita tidak memiliki data, ya kita skip saja, langsung kita masuk ke analisa teknikal. Oke, ngopi dulu sebentar. Dimulai dari weekly. Kalau Anda perhatikan di weekly ini sebetulnya secara prinsip GA itu naik ya. Ini. Untuk kalau kita mulai dari turun kalau kita berpatokan mulai dari pandemi COVID-19 ini ya. Maret 2020 maksudnya nah ini. Jadi Australian dollar itu semenjak pandemi COVID-19, padahal kan Inggris juga mengalami, tetapi kalau kita lihat dari sini dampaknya lebih parah Australia karena pair-nya ini turun dimulai dari pandemi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, penurunannya ini sempat membreakout trendline ini. Apakah nanti akan melanjutkan penurunannya? Ini bisa kita tarik dulu. Oke, nah setelah dia breakout, kemudian dia koreksi, dan dua candle ini kalau Anda perhatikan tertahan di SBR-nya. Support yang di breakout jadi resisten baru, ini yang disebut dengan SBR, support become resistant. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara long term dengan menggunakan time frame weekly, Anda sudah bisa entry di area-area sini karena dia menguji kembali SBR dan dia gagal breakout. Serta kalau kita lihat bentuk candle-nya, ini bentuk candle seperti bearish pin bar nih dua-duanya. Sehingga saya melihat ini kecenderungannya akan turun. Oke, makanya saya katakan weekly trend-nya turun. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai daily, sama, trend-nya masih turun. Ingat, analisanya yang kita lakukan adalah top-down approach dari mulai time frame yang lebih besar turun ke time frame yang semakin kecil. Kalau kita lihat daily-nya, seperti juga weekly, trend-nya ini turun. Nah, ini ada potensi sebetulnya terjadi bullish flag. Tetapi, konfirmasi terjadinya chart pattern bullish flag itu jika dia breakout ini. Jadi nanti ke depan dipantau area ini apakah berhasil di breakout. Selama ini tidak berhasil di breakout, maka kecenderungannya akan turun, apalagi dia bisa membreakout trendline yang bawah ini. Dan sama seperti weekly, mirip, di closing daily-nya, dua ini bisa dimasukkan kategori bearish pin bar. Sehingga kecenderungan turunnya itu juga kuat. Apalagi ini belum memasuki area yang disebut dengan overbought. Jadi kita sudah dapatkan dua
time frame. Sekarang kita turunkan ke H4. Nah, di H4 ini trennya pun sebetulnya masih turun. Lihat ya, turun. Kemudian juga ini tertahan di area support ini. Nah, ini kemarin minggu lalu ini ada dua skenario. Kalau tertahan di sini kita entry sell dan ini kena stop loss. Kenapa? Karena dia naik. Naik kan kena stop loss di sini. Tapi jangan lupa ya bahwa sebuah area sell yang di breakout ke atas itu kan akan menjadi area buy. Mestinya kita buy di sini. Ini breakout. Oke, terus kan dia turun nih, menguji area RBS. Ini bisa buy. Begitu Anda buy, Anda profit di sini. Jadi ini terbalas. Sehingga dengan demikian berapa kali saya katakan kita harus smart dalam melihat trading plan ini. Dan kuncinya simple kok. Resisten yang di breakout itu tolong jangan diabaikan, jangan dihapus, tapi justru itu bisa menjadi sebuah entry switching kita. Tentunya kembali konsepnya bidding. Jadi pada saat dia breakout ini, kita tawar dia, koreksi turun dulu, kalau gagal breakout ke bawah, baru kita buy. Kira-kira seperti itu. Dan tambahan informasi, kalau memang Anda mau ikut coaching, di mana disupport seumur hidup, artinya Anda dibimbing seumur hidup sampai bisa, itu ada kelas baru tanggal 6 sampai 20 Desember. Dan kalau misalkan Anda berminat, silahkan WA saya 0811992989. Ini terakhir untuk tahun 2021. Untuk tahun 2022 nanti harganya akan naik. Materi dan lain sebagainya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya supaya tidak terlalu lama. Lanjut, berarti sekarang kita susun trading plan-nya. Saya mau nge-sell di area sini. Gitu. Jadi, skenario-nya hanya satu, yaitu sell. Minggu lalu skenario-nya ada dua. Minggu ini skenario-nya satu, kita tunggu di sini. Dan kalau Anda perhatikan lebih tajam lagi, sebetulnya update terbarunya adalah ini. Ini area sell, ini area supply. Nah, ini kenapa? Karena ada bearish engulfing di sini, di mana candle ini menelan candle ini. Nah, ini pertama. Dan kalau kita tarik dia mundur ke belakang, maka ini ada top sebelumnya. Makanya ini jadi dia double top. Begitu dia naik, kena ini dia turun. Dan kalau nanti dia naik lagi ke sini, berpotensi dia membentuk chart pattern yang disebut dengan triple top. Ingat, entry triple top juga ada ketentuannya. Selanjutnya juga di sini ada EMA 200. Jadi di sini banyak sekali hambatan-hambatan resistennya. Area supply, history high sebelumnya, EMA 200, dan tentunya kalau kita bicara history high sebelumnya berpotensi membentuk chart pattern triple top karena sudah pernah double top. Kira-kira seperti itu. Jadi ini area sell ya. Stop loss-nya simple, sekitar 20 atau 30 pip di atas ini. TP-nya di mana? Paling tidak TP-nya di sini dulu nih. Kenapa di sini? Simple lagi, karena ini ada history low sebelumnya. Jadi jangan dibawa susah ya, trading itu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa tonton video sebelumnya mengenai analisa mingguan GBP JPY. Ini GBP out atau disingkat GA. Next berikutnya, beberapa menit lagi, Anda bisa tonton forecast mingguan untuk GBP CAD, di mana range-nya juga besar,
sama dengan bahkan lebih besar GJ dan juga GA. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat.